siapa yang nggak goreng kita nggak tahu kan. Gitu. Lucu banget. Sampai angkatannya Jokowi saling berantem kan mereka kan berduanya kan. Iya, memang ini eranya post-truth ya. Iya. Post-truth itu kan era di mana orang itu lebih mementingkan kesan berita dibandingkan dengan fakta. Sensasinya yang diinginkan sama orang. Yang pertama. Jadi yang kedua itu yang menyebabkan ini bisa beredar itu gejala fenomena yang disebut dengan echo chamber gitu ya. Echo chamber itu adalah kita itu cenderung berada dalam grup WA ya, grup WA yang orang-orang yang sepaham sama kita. Beritanya itu TikToknya berada di situ aja. Ya. Tadinya beritanya itu berita bohong, karena diulang-ulang berkali-kali dalam grup itu, orang percaya. Ya, padahal faktanya sebenarnya bisa jadi nggak masuk akal. Betul. Ya. Kayak Jokowi itu coba bayangin ya. Kayak itu orang bilangin, orang teman-teman bukti-bukti bahwa dia kuliah di UGM itu banyak gitu yang bisa mendukung dia. Pertama jelas lah katanya waktu dia mendaftar itu. Betul. Ada namanya. Kemudian waktu kuliah ada teman-temannya. Benar. Dan masih hidup. Sampai pencinta alam kan? Iya, makanya cinta alam. Ada kan? Foto-foto teman-temannya masih ada. Ya kan, foto-foto masih ada. Terus skripsi masih ada. Ada. Iya kan, skripsi masih ada. Terus dosen-dosennya masih ada. Masih hidup. Ada hidup, betul. Ya. Terus universitasnya mengatakan itu sah. Ya kan ya, sah dan seterusnya. Orang nggak percaya. Kenapa? Karena orang yang nggak percaya ini dia itu berada dalam grup di mana orang nggak percaya semua. Akhirnya lama-lama dia percaya bahwa berita itu itu benar gitu. Yang aneh lagi Pak, itu diterima sama pengadilan Pak. Ya? Betul. Diproses kan? Yang jadi pertanyaan, selama 2 periode Pak Jokowi memimpin, kok isu ijazah ini baru beberapa tahun terakhir ini? Iya, betul. Padahal kan dia pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur. Ya kan, seharusnya kalau memang ada tanda tanya itu ya seharusnya sudah muncul di awal-awal itu. Dan pengadilan sudah memutuskan. Ya. Ini memang ada ijazahnya ada kan? Ada sampai semua. si siapa namanya itu yang Siapa lagi mau kita percaya? dakwaannya kan dihukum kan? Iya. Berarti mau menyebarkan kepalsuan itu kan? Terus logika satu lagi. Salah satu yang menuntut itu perempuan yang kata apa, Dr. Tifa atau siapa. Nanti katanya biar adil, nanti yang memverifikasi jasanya ke Singapura aja. Orang percaya. Benar. Iya, Dokter Tifa. Yang mengeluarkan jasanya kan UGM. UGM, betul. Ya kan? Ada instansi, dia masih hidup di situ, orangnya masih ada. Betul. Ya kan? Dia seharusnya diverifikasi. Betul. Ini kamu pernah mengeluarkan jasa sekian, ini beneran nggak jasa kamu? Betul. Pasti tanya ke Singapura. Tapi orang-orang itu percaya. Itu makanya. Adil nih. Itu aneh. Adil. Nah, termasuk yang itu. Selama tidak memuaskan hasratnya, dia menggunakan segala cara. Contohnya kalau kita di pengadilan, misalkan di pengadilan sudah memutuskan A, walaupun kita tidak setuju atau kita misalkan di kemudian hari kita temukan ada majelis hakimnya, ternyata dalam memutuskan itu ada dugaan terima gratifikasi, apakah lantas putusannya bisa kita batalkan? Nggak bisa lah ya. Kan tidak, itu persoalan lain. Iya, persoalan lain lagi lah ya. Ya, terlepas apapun juga, kalau bukan kita sendiri membangun kepercayaan terhadap institusi, jangan kita harapkan warga internasional akan percaya dengan apapun produk kita. Iya. Ya itu kan terjadi lagi terdampaknya terhadap investasi, Iya. ya kan? Sedangkan hari ini Pak Prabowo kan lagi gencar-gencarnya untuk menarik investasi. Kalau dengan adanya isu ini menggelinding menjadi bola salju yang terlalu besar, ya kita khawatirkan ya nanti investasi asing yang masuk masih dipercaya kita. Itu maksudnya targetnya apa Pak ya? Ini sampai sudah pengadilan sudah memutuskan bahwa itu si pelaku hoax itu dihukum kan ya? Iya. Kemudian Jokowi juga udah nggak berkuasa sekarang masih juga. Nggak, itu memang sebenarnya kita lihat ya, kayak post-truth itu ya. Yang nggak masuk akal dipercaya sama orang. Dan lucunya lagi,
itu yang percaya itu bukan orang kaleng-kaleng loh. Iya, Pak. Siapanya grup ya, Betul. alumni doktor percaya, Iya, betul. iya kan ya. Nah, masih untung loh ada jejak digital yang tadi saya lihat itu jejak digital di YouTube itu pada tahun berapa mungkin kayaknya pada waktu Roy Suryo masih menteri kayaknya zaman Jokowi. Ya. Ya aku ketemu Pak bilang reuni ini Jokowi ini adalah kakak saya satu kampus sama saya. Saya benar. Jadi benar. Nah, memang Ya, ya. sekarang tiba-tiba enggak, ya kan? Ya? Tapi itu tadi ya. Ya. Ini kembali ke tadi itu ya. Kan banyak sekali isu-isu terakhir sekarang ini yang kemuka ya. Satu jasa palsu, kemudian mengenai purnawirawan, Betul. sebagian Betul. purnawirawan, korum Betul. purnawirawan ini. Kemudian sekarang itu lagi hangat saya bilang itu adalah Hercules. Ah, Ya, Ya, preman. ormas preman berbalut ormas. Oh iya, ormas dan seterusnya. Nah, kita nggak tahu lagi apa ini habis ini, ya kan ya? Habis ini. Padahal sebenarnya pemerintah sedang menghadapi satu problem ekonomi yang nyata-nyata Ya. dihadapi oleh masyarakat Ya, sekarang. ya, ya. Nah, seperti kita ngomong tadi itu, misalnya penurun daya beli. Ya. Iya ya, daya beli. Kemudian Defisit pemasukan. ya, karena apa? Bagaimanapun Amerika Serikat dan Cina itu dua partner perdagangan Indonesia terbesar. Ya. Ya, besar. Jadi dua-duanya ini sangat besar lah. Saya kurang hafal angkanya, tapi sangat besar. Otomatis kalau Cina misalnya ekonominya menurun, kita pasti kena dampak lah. Pasti karena hubungan kita sama Cina kan Makin bagus. sangat bergantung kan. Apalagi sama Amerika. Iya. Ya, sama Amerika. Otomatis seperti itu. Kemudian ditambah lagi disruption teknologi. Disruption, ya. Disruption teknologi, kita lihat ya misalnya kayak sekarang itu banyak wartawan yang PHK, ya kan ya? Betul. Karena kayak gitu kan. AI kan? AI dan seterusnya. Ini masih tahap ini loh. Belum lagi yang lain-lain nanti. Betul. Jadi kenapa misalnya daya beli turun? Ya karena memang orang sekarang jaga-jaga nih. Jadi Jadi besok gua masih kerja apa enggak nih? Jadi bisa dikatakan Pak, Heeh. kata 2045 itu kita dikatakan bonus demografi itu bukannya ruang, malah bisa jadi ancaman nih. Bisa jadi kalau memang sumber daya manusia itu kan ada dua kemungkinan, ya. Kelebihan sumber daya manusia ada dua kemungkinan. Bisa dia menjadi aset. Kalau memang orangnya itu pinter, Iya. bisa kita pekerjakan, Penguasai teknologi kan, ya, bisa produktif. produktifkan dan seterusnya. Tapi dia bisa jadi beban. Beban. Dia harus kasih makan kan? Betul. Iya, kasih makan dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang diutamakan sekarang oleh pemerintah manapun lah, siapapun presiden, dimanapun, sebenarnya itu yang tugas utama pemerintah itu mencari lapangan kerja. Ya, lapangan kerja. Jadi ekonomi itu ada efek rumah tangga produksi, ada rumah tangga konsumsi istilahnya. Ya. Kita banyak ekonomi awal ya. Betul. Ekonomi. Ya. Kalau rumah tangga produksi ini nggak aktif, ya karena di sini orang bekerja gitu kan ya. Betul. Di sini dapat hasil. Ya, hasil ini nanti yang akan dibawa pulang ke rumahnya Ya. untuk membeli bahan-bahan Konsumsi. yang dihasilkan oleh produksi ini kan gitu kan. Ya. Betul, Kan itu perputaran ekonomi gitu ya, perputaran ekonomi. Nah, sekarang kalau orang nggak ada penghasilan, Dari mana konsumsi? kembali konsumsi. Iya, konsumsi. Otomatis Pemerintah Satu- subsidi. kalau pemerintah subsidi uang dari mana? Pemerintah subsidi karena adanya penerimaan. adanya ekonomi Ekonomi, berputar. iya. Ada pajak di Iya, situ. ada utang. Oh iya, ada pajak iya. Nah, akhirnya kan ngutang gitu kan ya. Sampai Betul. kapan? Betul. Jadi dalam ekonomi itu pemerintah itu ada satu bagian lagi. Jadi ada rumah produksi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga konsumsi, ada pemerintah. Betul. Pemerintah dapatnya ya dari perputaran ekonomi ini, Iya, dari iya. pajak. Kalau orang nggak kerja bayar pajak gimana? Ya. Kedua, dia beli barang, nggak ada PPN dong kalau Iya. dia nggak belanja. Nggak belanja. Dari mana pemerintah dapat uang? Saya jadi berpikir Pak soal Jokowi tadi ijazah macam-macam. Itu pengalian isu soal itu Pak. Jangan-jangan Pak. Semakin kita tidak mampu kita mengelola bonus demografi kan. Bisa jadi seperti itu. Iya. Tapi ada lagi orang teori mengatakan konspirasi. Konspirasi. Ini ya. Iya, iya. Kata orang, ya bisa jadi ini adalah memang cara-cara untuk membuat ekonomi kita lemah. Ya, Iya. isu-isu dihantam terus. Lama-lama kita lemah, Betul. ya lemah. Masuk Ujung-ujungnya kemudian nanti hasil. kayak dari 98.
kita nyerah. Iya, asing masuk. Asing masuk. Iya. Iya, asing masuk. Makanya kata orang sekarang, ya siapa tuh salah satu pengamat tuh kayak Benix itu, ya kan ya. Mending hati-hati, George Soros, ya kan ya. Iya, bermain lagi. Main lagi, dia tugasnya untuk itu, gitu kan ya. Ya, itu yang pertama. Saya bilang sih ke bagian-bagian kita yang agak waras lah gitu kan ya. Mungkin berdasarkan saran saya, ya kita harus menyadari lah masyarakat. Sekarang tuh sebenarnya kita udah perang loh. Jangan dianggap sekarang kita damai loh. Ya, bukan perang ini, bukan Seperti perang di Ukraina kan? Iya, Ya, bukan. Tapi ini perang ekonomi. Perang dagang. Iya, perang ekonomi. Nah, satu lagi kata orang yang paling parah lagi itu adalah di Eropa kemarin mati listriknya. Spanyol. Spanyol. Blackout. Iya, sama Portugal katanya. Blackout, ya. Termasuk Bali kan? Bali ya, Bali ya, Iya. notabene-nya destinasi wisata Iya. terbesar kan? Iya. Iya. Coba sekarang misalnya kita orang heboh-heboh dengan ijazah palsu, ya kan ya? Iya. Dengan penurunan beli. dan seterusnya. Kalau sekarang listrik dimatiin dengan cara apapun lah, selesai. Kita nggak bisa transaksi ngambil uang di bank. Iya. Uang kita ada di bank semua. Kris nggak bisa jalan. Betul. Ekonomi lumpuh gara-gara listrik. Itu yang terjadi di Bank DKI kemarin, Pak. Iya. Nggak bisa gajian. Nggak bisa gajian. Bank DKI-nya, madam, bank loh. Iya. Kan di luar mau THR ambil dari itu. Aneh ya? Bank itu kan sebenarnya teknologinya juga benar-benar harus Iya. kuat, harus benar-benar dijaga itu. Itu yang kita Dan anehnya Pak, Bank DKI itu 100 miliar hilang, dianggap nggak ada masalah. Iya. Itu bukan duit nasabah. Iya. Ya kan itu uang hilang 100 miliar. Itu uang nasabah itu Ya, walaupun boleh apa kita uang Iya. hilang dan harus arahkan itu kayak gitu-gitu. Justru isu itu Iya. kalah sama isu ijazah palsu, itu sama isu kepala daerah yang kemarin ada hubungan dengan mantan kepala daerah dengan perempuan. iya, betul, ya, betul. Itu dia goreng-goreng terus. Atau dengan isu yang kemarin apa? Ormas Mantan apa gubernur preman berbalut ormas. Itu juga aneh tuh Pak, permen mereka. Sepertinya seolah muncul ketika tentara atau perwira sedang berseteru kan ya. Iya. Sehingga seolah-olah ada 3 kutub nih. Ada pendukung pemerintah, ada yang dan ada preman. Ini aneh benar. Aneh. Kasihan saya sama masyarakat kita Pak. Iya. Itu yang disuguhkan sekarang itu, ya media menangkap itu semua, masyarakat mengkonsumsi itu kan ya. Betul. Tadi kepalanya itu gitu kan. Terbentuk persepsi seperti itu. Ini bahaya. Ini Jangan lupa. ngeri. Padahal sebenarnya yang lebih besar itu kayak tadi itu ya. Gimana kesiapan pemerintah misalnya kalau tiba-tiba sekarang ada serangan cyber listrik mati. Nah, Gimana? Ada plan B-nya nggak tuh kan ya? Kedua katanya kalau kita lihat data berapa tahun yang lalu, ya mudah-mudahan sih ini salah. Juli Agustus 2025 ini itu matahari deket-deketnya sama bumi. Ya. Dan akan terjadi badai matahari. Solar. Dia bilang ini efek luar biasa. Orang bilang itu kayak kebakaran segala di Amerika di California, di Israel dan seterusnya. Itu bisa juga terjadi di mana-mana. betul. Nah kalau negara kayak Amerika dan Israel aja kelabakan, Apalagi seperti kita negara yang nggak bisa mitigasi bencananya sangat lemah kan. Betul. ini saya bilang kan Anggaran terbatas. Anggaran terbatas. Wilayahnya cukup luas. Nah, saya nggak tahu apakah pemerintah udah ready belum dengan itu, siap belum nggak misalnya kalau memang itu terjadi gitu kan ya. Tapi kan kita lihat sekarang cuaca, coba bayangin. Dan adanya cuaca Lenina atau Lanina dan seterusnya itu, ya itu, ini dalam ekonomi itu biasanya itu akan sangat dampaknya itu terhadap ekonomi. Iya. Kalau kita lihat sejarah ekonomi terjadi konjungtur ekonomi ya. Ekonomi. Itu Ya. disebabkan banyak pertama oleh cuaca. Iya. Iya. Orang bilang kiamat sudah dekat. Iya. Betul. Makanya tantangan terberat kan hari ini selain karena ekonomi global yang hari ini juga dampak dari perang Ukraina, dampak dari kebijakan kemarin tarif Trump itu kan mempengaruhi juga. Iya, betul. Nah, makanya sekarang sebenarnya secara posisi pertumbuhan Indonesia masih agak lebih baik pertumbuhan ekonomi dibanding negara-negara yang lain. Iya. Cuman hanya saja persoalannya sekarang adalah keterbatasan investasi yang masuk. Karena kenapa? Tadi
ada faktor ketidakpastian Iya, hukum, iya. Itu yang ada faktor Preman. keberadaan preman, ya enggak? Ya kita juga merasakan kan, kita banyak rekan-rekan yang punya palu terbentar, Iya. ada proposal masuk, kan ditutup. Bahkan kemarin di Kalimantan Tengah atau di mana saya dengar katanya ada sampai salah satu ormas itu menutup ini Pak, menutup pabrik. Oh. Nah itu yang membuat kekhawatiran investasi masuk ke sini akhirnya banyak beralih ke Vietnam. Karena Iya. Vietnam ini walaupun negaranya komunis ini nggak penting kan, investasi kan nggak penting. Iya. Swasta dia hanya berpikir, saya taruh uang di situ aman nggak? Iya. Gitu. Uang kan nggak punya lagi. Itu yang harus dijelaskan sama pemerintah, pertumbuhannya berkualitas itu Pak. iya. Itu poin pertama tantangan kedua. Nah, kalau tantangan ini berat, karena saya yakin banyak PR yang harus diselesaikan sama pemerintah. Selain satu tentang regulasi pastinya, kedua perbaikan institusi, ya. Itu kan pasti nggak mungkin mudah, Betul. karena ini terkait dengan harmonisasi peraturan yang ada Iya. antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Betul. antara kementerian satu dengan kementerian lain, lagi rezim perizinan kita yang masih ini. Wah. Ya kan? Pasti kita yakin siapapun presiden butuh waktu. Betul. Ya. Tahu bilang Di saat yang seperti ini, tantangan berikutnya yang kedua yang tadi adanya ancaman tentang kemunduran. ini kan ada dua PR besar yang nggak bisa kita tunda-tunda Pak, untuk kita lakukan. Betul. Satu terkait masalah lapangan pekerjaan, Ya. kedua terkait tentang ketersediaan pangan Pak. Iya, itu juga jadi masalah. Karena kemarin kita dilihat Jepang aja kemarin harganya udah luar biasa. Dan stok. Hah? Stok pangan sekarang. Stok pangan luar biasa. Kita Ini nggak tahu Tapi lagi. semua dunia itu sekarang menyetop ekspor pangan. Karena untuk kebutuhan dalam negeri itu diutamakan. Ya, sekarang ini kan orang seakan-akan dengan ada trade war dari Trump ini, seorang kembali lagi ke ke paham ultranasional ya. ya. Fasisme. Tren Fasisme. berkembang Pak. Fasisme. Orang akan mementingkan keadaan dalam negerinya masing-masing. Iya kan ya. Artinya hanya negara yang betul-betul berdikari, ya berdiri. bisa ini. Tapi sekarang dalam dunia sekarang mana ada sih negara yang bisa betul-betul self sufficient gitu ya, yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya semuanya. Kita contoh Pak kemarin Elon Musk kan? Iya. Elon Musk. Elon Musk salah satu penasihat paling utama Trump itu kan kemarin awalnya mendukung kebijakan Iya. Trump, tapi akhirnya dia protes karena kan terkait dengan bahan baku pabriknya dia. Akhirnya terganggu juga bisnis karena sekarang ya Iya. perusahaan itu sudah lintas negara. Ya, mereka nggak lihat Betul. ini. Ya, kalau dulu kan identik kalau Caltech punya ini, Iya. sekarang nggak bisa Pak. Globalisasi. Udah globalisasi. Itu globalisasi Nggak itu. mudah. Globalisasi itu bisa globalisasi market, bisa globalisasi produksi gitu ya. Iya. Kayak Toyota Innova. Itu kan kalau kita lihat spare part dari mana-mana, ada yang dari Thailand, ada yang dari Brazil, dari dari Malaysia. Logo aja merek. Logo ya. Ini ya. Marketnya juga bukan ke sana kan, makanya ke negara lain. Pak. Itu saya bilang kalau misalnya negara seperti itu, Trump tuh kayaknya Elon Musk nggak mikirin itu ya, bahwa banyak dari bahan baku dari Ya. pabrik dia misalnya kayak bahan baku tanah jarang segala itu kan ya, Betul, itu Pak. ada di Cina. Terus yang kedua Pak, tenaga kerja. Tenaga kerja. Kalau tenaga kerja biasa kan mereka ngambil dari Amerika Latin ataupun dari kan lebih murah. Iya. Nah, Kembali lagi soal tadi tuh, kebutuhan pangan, energi, sumber daya manusia. Nah, sekarang kalau kita bicara tiga hal itu, kondisi sekarang Indonesia lebih parah lagi sebenarnya Pak. Sumber daya manusia bisa kata kebutuhan demografi ya. saya sih berpendapat begini ya, proses untuk membangun manusia itu memang nggak bisa instan kita. Nah, Itu ini yang satu. penting. Terus yang kedua, saya percaya bahwa untuk memperbaiki itu bukan persoalan tentang kurikulum, tapi kita perbaiki dulu dari guru-gurunya, Kualitas guru. Saya ingat waktu Jepang itu di bom Hiroshima yang ditanya bukan berapa sisa tentara, ada berapa sisa guru kita. Iya. Nah, akhirnya Jepang mungkin karena negara yang punya keterbatasan itu, dia sadar dia mulai ngebangun negara harus diperkuat SDM-nya. Iya itu udah pasti karena kalau itu Ya. perlu itu perlu pembangun jangka panjang.
nggak bisa sekarang. Betul. Kalau kita misalnya kebutuhan mesin ya gampang, Betul. gampang dibikin gitu atau diimport dari ini gampang. Tapi untuk mengoperasikan itu kan perlu orang. Betul. Ya, perlu orang. Itu untuk mendevelop orang itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Perlu bertahun-tahun. Ya. Nah itu memang saya juga mengenai kemampuan guru-guru kita memang jadi masalah. Kedua mengenai kurikulum, ya kan ya, saya kurang tahu lah. Tapi saya pikir karena saya ngerti dikit di pendidikan gitu kan ya, saya tuh lebih senang di SD itu nggak usah diajarin dulu berhitung lah, ya, berhitung baca itu menurut saya itu lebih gampang ngajarinya. Tapi ngajarin anak bisa toleransi, Budi pekerti. ya, dia bisa ngantri, dia menghargai orang tua, ya, attitude lah. Itu perlu waktu untuk mendidiknya. Betul. Kalau matematik, membaca, tulis, calistung apa istilahnya? Calistung, baca, tulis, berhitung. Itu saya pikir gampang kok. Gampang kok itu, nggak susah amat. Tapi kalau gimana anak ini bisa menghargai waktu misalnya, ya bisa menghargai orang tua, dia disiplin nanti dan seterusnya, itu bakal waktu. Makanya saya lihat di negara maju kayak Norwegia dan Jepang dan seterusnya itu baju pendidikannya, itu anak-anak itu betul-betul umur dari 4 tahun sampai mungkin 10 tahun itu betul diprogram benar sama pemerintahnya. Ya, Jepang tuh gak boleh diantar, dia harus pakai ransel sendiri, dia harus ngantri, karena itu susah. Dan itu doktrin lah Pak. Itu Doktrin. Jadi memang di pendidikan di Jepang itu didoktrin pada guru-gurunya untuk kebersihan. Nah itu kayak gitu. Nah, betul, di kita sih kayaknya lebih dicenderungin itu baca tulis, ngitung gitu kan ya. Baca tulis itu. Padahal sebenarnya Hafalan, Pak. Dan problemnya sekarang Pak, gara-gara kurikulum merdeka kemarin itu Pak. Sekarang mulai SMP di Buleleng Bali nggak bisa baca Pak. Bisa jadi. Tapi mesos. Tapi ketika dia baca, berhitung, nggak bisa. Ini problemnya ada kesinambungan memang antara di sekolah dengan pendidikan di rumah. Iya. Nah problemnya gap itu terlalu ini. Karena gurunya juga nggak bisa ngajar. Ya kita ambil contoh lah Kasih kemerdekaan misalkan. gurunya ngajar gimana kan gitu. Coba iseng-iseng kalau mungkin kita melakukan survei lah di universitas ternama di Indonesia. Misalkan pada mahasiswa-siswa terbaik, ada nggak pilihan mereka tuh profesi mereka mau jadi guru? Saya kan guru ini bukan profesi tujuan. Iya. Jangan ada lah. Iya, tapi tidak. Saya bilang semua ya jadi banker, ya kerja di konsultan. Kita kecil guru, tentara, dokter. Insinyur. Sedangkan guru ini adalah menurut saya salah satu yang paling penting dalam membangun sumber daya manusia kita. Kalau bagaimana kita bisa mempunyai SDM berkualitas kalau gurunya kurang berkualitas? Iya, gitu. Ya, itu yang harus ditanam. Makanya jadikanlah guru itu menjadi profesi tujuan cita-cita. Dengan apa? Pemberian hak-hak gajinya. Jadi tujuan dari semua siswa yang ada bagaimana menciptakan guru-guru terbaik sehingga bisa menjadikan murid-murid itu menjadi murid terbaik. Mantap nih Pak. Iya. Oke, Saya pikir sih saya pikir kalau gaji guru disamain kayak gaji banker gitu ya. Saya rasa banyak orang yang mau jadi Ya, guru. tapi kualifikasinya kan memang Iya, otomatis kan. Iya. Kayak di Norwegia itu katanya ya, atau Jepang ya itu. kan, Korea penduduk juga sama, sedikit. Pak. Gajinya tinggi. Penduduknya sedikit Pak. Iya, gaji guru tuh gede. Gede tahu saya. Gaji gede. Karena gaji gede dan karirnya bagus, Profesi guru terbaik. orang mau jadi guru. Iya. Dan di lulusan top 10 itu jadi guru. Iya, Guru di universitas. Kalau di sini ya mohon maaf lah. Iya. Karena emang gaji kecil. Gaji kecil bukan. Ya begitu. Iya.